Yes, jadi balik lagi ke episode di Pokere Podcast dan kita nggak bohong ya Mon ya, kita udah Yes. berhasil bawa bintang tamu untuk episode kali ini dan episode ini kita datengin Koko yang memang kita udah kenal cukup lama, dia udah keren lah di Pokemon dan memang ya karena topik Pokemon inilah kita jadi sering ngobrol dan sampai sekarang tetap temenan. Nah tanpa berlama-lama, kenalan dikit kok, sedikit background ya, nama, kesibukan sama gimana sih ceritanya bisa into Pokemon? Oke, nama gue Sugi, kesibukan gue ya nguli-nguli aja. Terus gue mulai into Pokemon tuh tahun 2023 pertengahan baru mulai serius di Pokemon. Oke. Mon, dia sama kayak gue Mon, Oke. 2023 Mon. 2023. Oke. Nah, mungkin sebagai satu ini kolektor, satu seller, kita biarkan mereka berdiskusi dan ngobrol karena gue yakin pasti banyak banget yang mau ditanyain dari baik Remon maupun Kosugi. Oke. Ya, mungkin dari Remon, coba Mon, kita mau nanya apa nih Mas Sugi hari ini? Oke, mungkin gini, Kosugi, gue mau tanya nih, kalau sebagai kolektor ini, yang Kosugi lihat sebagai kolektor untuk dunia Pokemon ini, terutama di tahun 2026 ini seperti apa sih? Mengerikan sih. Mengerikan. Oke, Mengerikan mengerikannya kenapa tuh kira-kira kok, kalau boleh tahu? Zaman waktu gue masih main 2023 itu mungkin pas lagi down kali ya. Kan Oke. kan 2021 itu kan 25 anniversary kan. Yes. Itu lagi peak-peaknya tuh. Ya. 2022, 2023 itu saatnya down-nya tuh. Oh, Nah, oke, saat I down-nya see. itu gua ngelihat yang anniversary 25 itu pertama 10 jutaan. 10 jutaan sepasang oke. RSA 10. Terus besokannya sebulan 2 bulan gue lihat 5 juta. Oh, Jadi gue dapat PSA yang 10 itu 25 masih 5 jutaan. oke. Jadi kayak wah bagus nih gue bilang nih mulai ini terus gue beli boxnya gua mulai ya pokoknya gue jadi mulai koleksi-koleksi dari itu kebetulan kenapa gue koleksi itu juga karena gue mau punya anak waktu itu Oh, mau oke, punya oke. baby dragon kan Oke. jadi pas baby dragon gue mikir aduh apa ya yang bisa buat dia koleksian apa dan gue lagi itu akhirnya ada kartu Pokemon gue masukin lah si Dragonite jadi gue banyak banget koleksi awal Dragonite. Oh, Dragonite oke. awal-awal itu gue pikir masih murah-murah nih gue beliin aja ya udah Dragonite gue beliin gitu loh. Gak kayak sekarang, tapi pas sekarang harganya udah gak bisa kebeli lagi sih. Sekarang harga udah gak bisa kebeli. Jadi Iya, zaman iya, gue itu iya. tuh beli RAW, beli PSA tuh ya udah karena lu hobi, lu suka lu beli gitu. Kalau sekarang beli jadi kayak FOMO cepet-cepetan. Sekarang gue setiap kali buka grup pagi-pagi tuh udah kayak ngeliat saham. Wah, udah naik lagi. Udah naik lagi. Harga segini. Jadi kalau gue ngambil sekarang besok naik lagi nih. Jadi kayak Iya. nakutin banget gitu loh. Sampai akhirnya ya udahlah, gue bilang udahlah yang bener-bener lu suka aja gitu loh kan. Keep Oke. aja yang lu suka. Mulai kayak kartu-kartu di binder di sekolah-sekolahin lagi. Oh, oke, I see. Di PSA-in ya. Di PSA-in. Dan gue emang dari dulu rata-rata PSA sendiri semua sih. Oh. Bener-bener jarang beli slab gitu. Oh, jadi kalau lu ini penganut lebih ke arah koleksi slab tapi ya. Walaupun lu gradingkan sendiri gitu. Jadi gue selalu berasa semua kartu tuh layak di slab. Oh, kenapa tuh? Karena gue suka. Kedua, karena kartu itu kan kayak ada seninya kan, Iya. yang AR lah, SAR gitu segala. Terus ada seninya, ada sejarahnya. Gue dapetnya kenapa, gimana sih? Jadi gue selalu slab. Mau dibilang, gue kan ada yang tukang ini kan, print slabnya kan. Nah itu yang profesor itu tuh yang betulin, yang ngerapin segala apa. Gue langsung baca kayak, kok ini kayaknya cuma bisa 6 deh, cuma bisa 7. Gak apa-apa, bersihin semaksimalnya secantiknya dia, berangkatin aja mendingan. Oh. Soalnya oke. gue yakin 20 tahun ke depan pun dia bakal jadi klasik. Ya, Ya jadi kartu dan gua bukan tipe yang gue beli sekarang untuk cepet-cepet exit 2 tahun lagi nih exit nih gue mesti cuan nggak gue mikir ya buat anak gua buat apa nanti koleksian gue simpen gue pajang seumur hidup gue ya nggak apa-apa. Oh. Jadi gue nggak bahasa oke. nothing tulus gitu ya gue piara emang gue suka ya gue liatin gue suka tiap hari gitu kan. Oh, jadi basically lu bisa gua kategorikan sebagai long term investment ya Yes. di Pokemon ini. Yeah. Jadi bukan yang kayak mungkin teman-teman sekarang kan banyak yang beli hari ini jual minggu depan nih Yeah. gitu. Oh, berarti kalau Kosugi penganut di long term investment di Yeah. Pokemon. Kadang-kadang Oke. gue di grup seller-seller itu gue ini kayak profesor Woi, kayak Pokédex. profesor gimana nih? Jadi tiba-tiba ini kartu nih begini nih terus gue sebutin ini kartu kenapa langka banget nih soalnya cuma segini begitu kartu ini dikeluarkan tahun segini dan susahnya minta ampun nih misalkan kayak CD promo kan CD promo lu dapetin kalau lu beli CD-nya doang lu dapet Oke, CD-nya begitu lu oke. itu 20 tahun kemudian kalau lu sekolahin PSA 10 tuh susah banget gitu kan Oh,
Jadi gue kasih gitu, oh berarti langka ya, susah ya, beli deh. Jadi kalau Sultan pas tahu ini langka beli. Padahal belum tahu latar belakangnya apa, nggak tahu asal beli aja, berarti suka aja gitu kan. I see. Berarti kurang lebih dia nih mirip sama lu no. Jadi lebih ke arah penganut kolektor tapi mengerti akan art atau cerita di balik kartu tersebut. Nah, itulah yang bikin gua tuh memang berapa kali ngobrol sama Kosugi. Kita waktu juga sempat ngobrolin CD promo gitu ya Ko ya. Dan memang karena mungkin kita sebenarnya 2015 udah kenal ya Ko ya. Jadi udah tau lah si Kosugi dari dulu emang suka Pokemon dan gue lihat memang dari dulu nih koleksinya lumayan menarik. Jadi kalau gue tadi denger gini kan makin tertarik nih kok karena lu kayaknya udah satu long term, kedua lu bahkan nggak peduli sama nilai dari slab gitu. Maksudnya dari gradingnya ya, angka berapapun lu terima. Karena tadi gue juga sempet ngitip kan gue demen bola-bolaan tuh, lu punya Pikachu yang timnas Jepang sama yang J-League promo aja tuh menurut gue sih kartunya mulus ya, cuman gak tau kenapa angkanya segitu. Itu lu dapetnya gimana kok? Dan maksudnya jenis-jenis kartu apa sih yang secara, kan lu belinya secara sadar nih, kayak kemarin lu bilang oh lagi murah, terus sekarang mahal pun lu kejar karena lu tahu harganya bakal ngeroket terus. Lu memilih kartu itu tuh apa sih considerationnya? Apakah art doang ataukah karena ceritanya atau apa? Gua ngelihat kartu dari emosional sih. Emosional kenapa? Oh, ini kartu nih melambangkan gua comeback 2023 tuh waktu lagi WCS tuh gua ngejar mati-matian kartu WCS. Pikachu WCS Ya, itu WCS yang Pikachu Yokohama 2023 Yokohama Deck. Padahal gua lagi di Jepang. Tapi gue maksudnya belum into Pokemon sampai segitunya banget. Pas gue tahu, ya tau gitu gue ambil tuh kartunya tuh, gue nggak tahu. Terus gue lagi di Pokemon Center waktu itu, di Pokemon Center di box nih masih bertengger di Jepang nih. Tiba-tiba besokannya tahun depannya pas ini udah naik harganya. Wah gue bilang kayak wah gila sih, berarti apapun masih dibeli sekarang ya. Ujungnya bisa long term juga, itu satu. Kedua gue suka emosional kayak tadi anak gue Sionaga gitu kan, Dragonite gitu. Dragonite tuh kayak udah lucu dan dia tuh juga kalau di franchise Pokemon tuh dia lumayan satu Pokemon yang lumayan mahal harga ininya. Dan waktu itu gua ke Jepang ada namanya Kairyu apa gitu, jadi dia kayak badut Dragonite dan dia keliling-keliling ke sekolah anak-anak, ke tempat wisata kemana sampai ada jumpa fans segala gitu. Nah pas gua lagi itu gua sampai di Jepang gua akhirnya samperin dia juga gitu loh, dia lagi ada nih. Waktu itu kalau nggak salah dekat Gundam Unicorn tuh, tempatnya tuh kan, Odaiba ya. Nah di Odaiba dia lagi jumpa fans. Akhirnya gue ke Odaiba gue samperin, sampai gue foto sama kartunya sampai gimana gitu. Gue demen ada emosional setiap kartu gitu. Jadi gue Dragonite ada WCS gue demen. Sampai Mungkin ini nih ya. Iya ini kartu pertama gue nih. Kartu pertama gue Dragonite ini. Oh, Dragonite, iya. oke. Ini kartu pertama gue Dragonite. Slab pertama lu berarti? Slab pertama. Terus, nice. Gua beli game, kan ada Game Boy tahun 98 tuh, Game Boy, terus siapa beli Game Boy TCG itu, Game Boy TCG di Game Boy, dia bakal kasih kartu-kartu. Ini gua grading sendiri. Ini gua grading sendiri, dapat PESA 10, gua sampai bilang gila nih bangga banget. Jadi kayak seneng aja gitu. Oh PESA 10 kita gampang nih dulu ya. Dulu gampang PESA 10. Saat itu ya. Sekarang kayak susah banget ya. Iya, jadi akhirnya gue dulu apapun yang gue dapet kartu gue sekolahin. Nah contohnya kayak ini juga nih Pikachu batik. Ini Pikachu batik. Follow. Belum sampai orang pada suka hype gimana, gue udah beli 4 box. Dulu bilang apa sih lebih banyak, kartunya banyak banget itu bertengger tuh di Key Station di mana segala apa. Betul. Gue kayak enggak apa-apa, gue mau sekolahin aja. Hah, kartu Indonesia harus sekolahin, mana ada harganya. Terus akhirnya udah sekarang ya gue nggak tahu sekarang gimana. Pokoknya intinya gue sekolahin 3 PESA 10, 2 PESA 9, ya gue cuek aja gue sih. Tahu sekarang harganya 10 juta tuh. Sudah pasti cuek bapak. gue biasa aja, tahu segini harganya kan lumayan kan. Iya, betul. Gitu sih. Oke. Jadi berarti ya balik lagi lu memang mengkoleksi atau lu membeli kartu Pokemon ini selain daripada untuk long term investment juga lu karena memang suka artnya. Betul. Betul ya? Betul. Oke. Next mungkin kalau pertanyaan gue nih mewakili para suami ya. Yeah. Kira-kira bagaimana tips and trick Kosugi minta izin sama istri untuk beli kartu Pokemon yang tidak murah? Nah. ini yang apa ya? Ini yang ada untungnya juga nih. Oke, untungnya bagaimana? Ada untungnya Kosugi? juga sekarang menakutkan begini harganya nih. Oh. Menakutkan begini semua harganya sampai bini-bini tuh sampai ada yang kemarin ada konten kreator yang bikin kayak kalau suami kalian suka hobi Pokemon didukung ya ibu-ibu. Ini buktinya gitu apa? Ada kan? Lo juga lihat kan? Lo juga lihat videonya kan? Iya. Tapi karena akhirnya setelah itu gue lihat bini gue kan, ya aku dukung kamu kok juga, aku percaya kamu pasti menguntungkan kalau hobi-hobi. Oke. Dan kedua, waktu itu anak gue mau ulang tahun lagi nih, ulang tahun pertama setahun. Gue ada kartu
Vesta Battle yang Vesta. Luna and Sola. Oh iya, Oh ya, tahu, oke. tahu. Itu temen gue itu pensiun 2024 awal dia pensiun, dia nggak mau main kartu, so gue beli. Pokoknya 25 juta itu gue dapet yang Vesta Ya, sama anniversary 20 tahun Pikachu. oke. Terus sama 3 kartu kayak kartu gasnya Pikachu yang apalah yang gede lah, terus segala yang pelangi Pikachu pelangi itu segala apa. Udah dapat 5 kartu, akhirnya gua bilang ini kartu gua jual ya. Biayanya buat anak kita ulang tahun. Emang yang mau beli? Kamu beli berapa emangnya? Anggap aja nih 10 juta deh. Ini kartu 10 juta ya, kita jual ya. Nih, emang aku berapa? 32, ada yang mau ambil. Yang bener kamu, nih datang orangnya, ambil. Hah, secepat itu? Datang langsung transaksi? Iya. Nggak pakai apa-apa, nggak usah datang, nggak usah, langsung lagi. Setelah itu langsung, kamu beli kartu apa lagi? Nggak apa-apa, beli aja. Jadi setelah gue tunjukkan, gue jual dan hasilnya duitnya bisa dipakai buat anak, buat bini segala macam. Lu pakai ini buat biaya ulang tahun. Langsung iya, jadi iya, anggapannya ya hobi gitu loh semuanya. Ya udah. Jadi mungkin jurusnya gitu nol. Jadi mungkin next time kalau seandainya gue lagi ada pameran, lu bawa kartu lu sama bini lu. Betul. Nah lu jual nih, dulu beli 400 sekarang 4 juta. 4 Pasti juta. dikasih izin terus Betul. nol. kayak kartu One Piece juga sekarang ya. Iya, Lagi kayak betul, gitu ya. betul. Cuman ini Kosugi ini tuh memang karena timingnya juga pas Mon, menurut gue Mon. Betul. Jadi kayak emang hobi dia itu jadinya menghasilkan karena memang mungkin lu masuk ke entry-nya 2023 lah ya anggap ya kok ya. Ya cuman nyeselnya gue nggak kayak dia Mon. Oh, Gua gitu. gua tuh belinya masih kayak milih-milih banget. Oh, Kalau Kosugi kan iya, mungkin iya. langsung ya. Langsung, Dan betul, dulu gue betul. juga kalau ngomongin grading ya kok ini gue mau nanya lu juga. Kan sekarang mungkin udah banyak suhu-suhu yang jago menerawang nih. Ini bisa PSA berapa, ini berapa. Nah menurut lu, bahkan ini sorry, ada aplikasi juga yang katanya bisa di-scan AI gitu kan. Nah itu lu ada denger isu gak sih, maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh malah yang ngebuat si PSA ini tuh jadi lebih mungkin hati-hati gitu. Kan karena orang sekarang udah umum banget lah buat nyekolahin kartu mereka gitu. Kalau PSA gue ngelihat sekarang kenapa dia jadi susah tuh karena dia menaikkan kualitas dia. Soalnya pada bilang PSA 10 mah cupu, bagusan BGS 10 tuh yang bagus, dengan bagus. Kalau PSA 10 tuh kurang lah, gampang PSA 10 lah. Mungkin karena begitu akhirnya PSA kita naikin yuk, sampai dia beli BGS sekalian. Iya kalau news Oh, itu ya. BGS bagus, gue beli ya sekalian. Betul, Jadi betul, kita depannya jadi ya udah, jadi sekarang ya udah gitu. Gue juga ngeliat lagi yang dengar yang soal suhu itu yang bisa profesor yang bisa benerin kartu. Ya benar, mereka emang bisa, mereka bagus. Cuman mereka ini tuh kurang kurang dihargai lah. Tuh mereka lumayan, bukan gua, aduh ntar jadi naik lagi harganya. Maksudnya untuk harga segitu untuk bisa menaikkan harga kartu tuh bagus banget. Jadi mereka tuh layak untuk dikasih panggung lah. Oh, Supaya dikasih tahu cara ngerawat kartu. Oke. Mereka kasih tahu, mereka ngajarin gua cara, jangan kayak gini, ganti sleeve-nya ganti. Kalau udah buka ganti, jangan pakai yang lama. Lu sleeve udah keluarin masukin lagi, itu udah debu udah masuk, lecet pasti segala apa. Jadi gue ilmu kayak gitu dapet dari mereka. Sampai gue nggak ngerti kartu nih, sampai dikasih baru ketemu 1 jam 2 jam udah bisa ngeliat. Ini centering jeleknya, oh centering bagus nih ya, oh ini den ya, oh ini whitening ya. Jadi ilmu mereka tuh banyak dibagi-bagi dan mereka ngupdate ilmu. Dan yang gue kenal, mereka dia tuh nggak komersil. Jadi kadang kalau gue tuh anaknya gila, sampai dibilang, lu bukan kenal gue lu Gi, nggak apa-apa, gue bilang, gue kasih dia 60 kartu, 60. Gue bilang semua lu cakepin deh, terus dibilang enggak Gi, ini semua ada beberapa masih baru, masih bagus. Ya paling gue cuman kayak ngapin aja, berarti anggapnya kayak pre-slap biasa aja, ngeliat-liat doang. Selebihnya gue yang benerin segala pada, biaya segini segala apa. Jadi karena udah kayak teman jadi enak ngobrolnya, jadi kayak bahasa kayak Gi, ini kartu bagus nih Gi, ambil Gi, sikat Gi. Jadi kadang dia kasih tau gue, ini kartu bagus nih, ambil segala apa. Jadi gue sekarang jadi tukang, kalau orang di dunia hobi gue sebutnya kayak pemulung. Jadi kalau ada orang jualan kau nih, gue tuh langsung gue kayak gue liat dulu, oh standing bagus nih. Berapa harganya? Oh gitu ya. Ini bagus gak? Bisa lu betulin gak? Oh bisa lu betulin. Oke, gue beli. Jadi gue beli yang ada luka-luka dikit, semua dia benerin. Jadi yang dia ini jagonya tuh, misalkan kartu kegencet sama koper atau apa segala tuh ada bekas kayak gepeng tengah-tengahnya. Dia bisa spa untuk gendutin kartu itu lagi. Jadi tuh kartu digendutin lagi. Jadi bisa balik lagi. Yang udah kegencet gepeng ujungnya bisa dia ngapetin lagi, ditutup-tutupin lagi. Pokoknya gue bilang kayak, wah makanya gue bilang bagus banget skinnya kayak gini. Cuman dia belum bisa whitening. Whitening cuma bisa di area Singapura. Singapura paling dekat sama kita yang bisa betulin whitening. Cuman biayanya lumayan mahal. Mahal ya? Iya. Oke.
Jadi mungkin ini bisa jadi referensi kita Nol. Jadi mungkin Betul, next betul. podcast mungkin kalau berkenan nanti Kosugi tolong kenalin Tolong kita ke dikoneksikan profesor gitu. Pokemonnya ini nih. Iya, Maksudnya supaya kita bisa mengedukasi teman-teman juga yang nonton di sini gimana sih mungkin cara ngerawat kartu yang baik atau enggak mungkin bagaimana menyimpannya dengan baik juga gitu. Karena kalau jujur dari segi gua kan mostly seller ya. Jadi kan karena barangnya cukup fast moving jadi nggak sampai sedetail itu untuk memperhatikan kartunya gitu. Betul. Dan secara value kan kita juga udah makin ngerti ya. Maksudnya mungkin nggak spesifik kartu juga gitu. Yang berhubungan sama franchise Pokemon ini kan udah menurut gua orang bilang udah segile-gile gitu ya. Karena mungkin kalau kalian juga bisa notice dikit ya, ini biar Kosugi juga bisa sharing ya, tambahan sharing gitu. Ini kan lu punya beberapa koleksi Pokemon nih kayak kalian lihat di tengah nih, ada Pikachu tapi hitam nih. Hitam. Ya, hitam kepit hitam gitu. Pasti kan nggak semua orang ngerti gitu. Iya. Terus kalau nanti ya kita bisa lihat nih baju Kosugi bahkan topinya juga. Ini adalah collectible items yang menurut gue tidak kalah value-nya dibanding kartu. Dan dulu gue cuman bisa memandangi. Karena gue paling bego tuh masalah PO gitu. Pokoknya yang jago mah tuh Remon, tuh jago tuh. Ya makanya bisa jadi seller, gue nggak bisa. Nah itu lu juga boleh sharing nggak kok? Gimana ceritanya lu tuh bisa bener-bener into ke yang item-item seperti ini? Dan prosesnya tuh seperti apa sih? Karena kan gua rasa ini juga akan semakin naik nanti. Bisa kita ngomong apa plushie, terus mungkin kayak kemarin tuh ada mainan-mainan Game Boy ya Mon yang gua share sama lu tuh yang ada suaranya yang pas 30 tahun. Nah itu kan menurut gua pas anak kita gede sih udah pasti jadi something gitu ya. Nah itu gimana kok? Jadi ya ini kan mulanya juga gua kan awalnya demen sneaker. Demen outfit, demen apa. Terus kebetulan gue emang fanatik banget sama namanya Fragment. Gue fanatik Fragment, tiba-tiba Fragment collab sama Pokemon. Ya otomatis udah pasti itu incangan gue banget nih. Fragment Pokemon. Wah gila. Karena orang juga mikir, ini apa lucunya item begini? Gue juga ya gimana. ini kalau ditanggung di ruang hobi gue, lampu gelap ya, mata doang yang nyala. Wah. Mata doang nyala, sampai serem gitu mata doang. Menakutkan juga anak gue ya. kalau lagi ke ruangan gue langsung minta digendong, ketakutan gitu. Tapi lama kelamaan tadi nih gue bawa ke sini aja nangis dia. Oh. Gue bilang, aku boleh ya pinjam ya? Nggak boleh, nangis. Nggak mau Pikachu. Bisa ngomong Pikachu kan dia. Wah anak gue lucu banget kan. Gue kayak ini bagus lucu. Terus gue demen kayak baju. Emang gue pengennya outfit kan. Dan gitu kan kalau kayak gini kan lumayan jarang juga kan. Kalau pakainya kayak Uniqlo kan ya sejuta umat nanti kan. Betul. Yang nanti mau keluar nih baju Uniqlo bagus banget nih. Tapi Itu tuh ada side up tuh tapi semua orang punya tuh. iya, ya sejuta umat. Jadi kayak gitu-gitu gue seneng koleksi yang lumayan ada nilainya ke depannya gitu. Terus tadi nanya apa lagi? Nanyanya langsung aja deh. Ini berapa kok kalau sekarang dinilai kok? Sama kartu gimana kok? Kan naik juga dong harganya dong. Sebenarnya kalau kayak gini-gini tuh buat udah konsumsi sampai rusak sendiri nggak bakal dijual lagi kan. Tapi kalau sekarang gue lihat sih kata-kata sekitar yang gede ini 10 ya. Lu belinya berapa kok? 4,5. Iya. Kali 2 ya. Iya. Kali 2 ya. Nah, itu pas tengah belinya. Just tipnya sejutaan. 5,5. Ya, soalnya dia nanti dari jam 6 subuh kan. Buka toko jam 10 di Korea. Ini dia yang Korea bukan yang Jepang. Oh, oke. Yang Jepang udah naik banget. Terus oke gitu. Oke, terus ini paling gue mau tanya. Jadi kalau kemarin itu kan gue sempat ada ngobrol sama lu sedikit. Infonya lu ada sempat kena scam dari yang Oh iya benar. yang di Singapura Betul itu banget. ya. Gue cukup kaget maksudnya ada orang Indonesia yang kena scam itu. Karena gue pikir tuh yang kasus di Singapura kemarin teman-teman mungkin nanti bisa baca beritanya ya. Jadi yang gue tahu tuh orang Singapura semua, tapi ternyata ada orang terdekat yang gue kenal kena gitu. Kalau boleh tahu kok cerita singkat aja gitu, bukan untuk mengungkit masa lalu yang kelam, tapi biar teman-teman di sini lebih aware. Singkat nih ya. Satu Ya. kenapa gue beli ETB? Bukan ETB, kenapa gue pengen beli box? Box nggak pernah digoreng. Oke. Box baru keluar nggak pernah digoreng. Paling minimal cuma dinaikin harganya paling berapa sih lu untungnya? Ketakar, betul. Ya ketakar saya. Nggak ada namanya gorengan. Limited edition nggak ada. Betul. ETB masih enak dibeli, booster masih enak dibeli semua. Akhirnya gue pesan. Kenapa gue pesan? Indonesia udah terlalu gila harganya. Jujur. Oke. Gue ngeliat Singapura sama Indonesia harganya. Singapura lebih cuan untuk diambil. Oke. Ya jadi gue liat Singapura dan saudara gue ada tinggal di Singapura. Oh, oke. Jadi Jalurnya jadi ada ya. Ya gue lihat dari ya itulah. Ya. Di tempat kayak ya tukang jual beli di sana lah, online Oke. jual beli sana. Gue ketemu dia Telegram. Gue nego segala apa. Oke, akhirnya dapat. Lu, oke. gue dapat 1.000.
1.000. Oke, 1.000 kalau satu. boleh, kalau boleh tahu sebelumnya lu memang sudah kenal personally sama dia, sudah pernah ketemu face to face atau Enggak pernah. hanya by online? By online aja. saja? Oh, Online oke. Telegram. Jadi orang Singapura tuh kalau jual di Telegram semua. Telegram semua mereka orang mainnya. Singapura. Oke. Jadi pas Telegram gue ketemu kontaknya, gue suruh saudara gue ketemuan, transaksi, dibilang oke, abis Sincia ini datang barangnya. Seharusnya pas Sincia kemarin ya. Tiba-tiba ya hilang. Gua pesan sama 3 seller. Oke. Gua datang, yang ini nggak datang, yang paling murah nggak datang. Oh, malah yang paling murah akhirnya nggak datang. Iya, gitu. padahal nggak beda jauh. Oh, nggak beda jauh Nggak secara beda harga. jauh. Oh, oke, I see. Iya. Itu box apa? Ini Ascended Heroes. Ascended Heroes. Pokemon Center. Ya, pokoknya gue bakal ngoleksi dan gue bakal banyakin case gue Ascended Hero. Kenapa? Semua hitnya dia gue suka. Dragonite, gue suka. Gengar, Pikachu, semua gue suka di sini semua. Semua ada di dalam sini. Iya, memang ini chipnya booster mantap paling banget ya. kayak orang bilang kayak kembang api, semua bagus nih. Betul, sampai ada si Mur Charizard Y ya. Iya, Charizard, iya, itu indah banget. Iya, iya, iya. Jadi berdasarkan pengalaman tadi kok, kalau boleh nanti coba sharing ke teman-teman juga. Kira-kira gimana sih supaya nggak kena scam juga kayak Kosugi? Mungkin kan kita pasar marketnya kan di Indonesia ya. Mungkin ada nggak kira-kira kalau dari Kosugi ini tips and trick buat teman-teman di Indonesia yang mau beli kartu di Indonesia tuh seperti apa sih gitu? Yang pasti belinya sama Korea. Enggak, tidak harus seperti itu, tidak harus seperti itu. guys. Enggak. Jadi Iya juga dong. iya dong. Pokoknya intinya satu, sellernya udah terpercaya. Kalau bisa udah banyak itunya lah, udah banyak mutual sama seller itu. Terus kalau kayak gue ini kan nekat-nekatan nih beli luar Iya. negeri kan. Kalau bisa dalam negeri aja lah. Soalnya gue hitung-hitung setelah masukin sama bea cukai dan pengiriman macam-macam, hampir nggak beda jauh. Oke. Cuman enaknya ya satu case kan, nggak ada Satu yang case, pilih-pilih betul. katanya kan. Oh, dulu katanya Iya. sortir lah, timbang lah, diapain lah. Kalau ini gue jadi benar-benar buka pure satu sendiri, gue buka sendirian gitu loh. Cuma itu doang sih untungnya. Cuman kalau bisa aku beli di Indonesia aja. Kalau mau beli 1 ETB 2 ETB udah di Indonesia aja, cari seller yang terpercaya. Yang anggapannya nih, lu nggak sortir kan kok? Nggak, ya udah percaya aja lah itu kata-katanya. Betul. Karena ujung-ujungnya memang balik lagi hobi ini ya kita harus banyak trust juga ya Mon ya. Betul. Karena kayak gue sendiri ngelihatnya kalau apalagi kolektor gitu ya. Kita kalau gue sih jujur kok kayak gue suka raw tipis-tipis dan whitening itu gue juga nggak pusing sih sebenarnya. Cuman mungkin nggak tahu ke depan ya gue punya preferensi akan gimana. Karena kan saya mainnya sama orang yang slap semua ya. Apalagi bentar lagi Ninja Spinner keluar ya. itu udah pasti Grand Ninjanya bakal muncul banyak gitu. Kita brewek sama-sama Kita ya. brewek sama-sama ya. Jadi maksud gua tuh kayak preferensi bisa berubah. Cuman memang yang kita nggak boleh nego itu tuh masalah ya itu tadi kok trust ya. Jangan sampai maksudnya beda-beda tipis tapi teman-teman juga malah jadinya trauma. Jadi trauma malah ya mau balik lagi juga jadi males gitu ya. Paling itu aja sih ya Mon ya. Udah cukup banyak nih Kosugi, thank you banget banget, udah Kosugi udah dateng, datang. sudah dibawa nih Pikachu yang menjadi kesayangannya Maskot anaknya Kosugi juga. mungkin Iya, ya. ini kalau disuruh jadi maskotnya Pokere Podcast juga nggak nolak sih, lucu sih. Ya, boleh Walaupun juga kayak kami pit terima hitam. sih. Sponsor by Susah Sugi, ya. gitu Atau nanti ini pasti gue yakin Kosugi tuh mau beli si Pokemon Retro tuh. Pikachu Retro yang udah mulai muncul di Pokemon Center. Udah beli? Oh, udah beli. Belum datang Oh, tapi udah ya. duluan. Minggu Sabtu ini datang. Aduh siap. Berarti kalau diundang lagi kok jangan lupa dibawa ya. Izin dulu sama anaknya dari sekarang. Iya, biar nggak nangis terlalu lama nanti. Bener ya. Paling gitu aja sih buat episode kali ini teman-teman. Thank you buat yang udah nonton dan kalian juga boleh komen ya misalnya mau request tadi tuh datengin ahli kartu atau mungkin ada orang yang kita nggak kenal tapi teman-teman bisa rekomendasikan, nanti itu juga boleh banget ya. Paling kalau gitu kita pamit dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye See you bye. guys.